Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yakni Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika Ustazah Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian reliabilitas, yang kedua cara-cara mencari besarnya reliabilitas. Yang pertama, pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi tes dalam menghasilkan hasil yang sama secara berulang-ulang. Jika suatu tes atau instrumen diulang dalam kondisi yang sama dan menghasilkan hasil yang serupa, maka instrumen tersebut dikatakan reliable. Tes mungkin saja reliable namun tidak valid. Di sisi lain, tes yang valid biasanya dapat diandalkan. Validitas lebih penting dalam hal ini, dan reliabilitas diperlukan karena mendukung pembentukan validitas. Yang kedua, ada hal-hal yang mempengaruhi hasil tes, yaitu ada 3. Untuk yang pertama, sesuatu yang berkaitan dengan tes tersebut adalah durasi tes dan kualitas soal. Untuk rumusnya, RNN sama dengan NR per 1 plus N dikurangi R dalam kurung R, di mana RNN besarnya koefisien reliabilitas sesudah tes ditambahkan item soal baru. R besarnya koefisien reliabilitas sebelum butir soal ditambahkan, sedangkan N beberapa kali butir soal tersebut ditambahkan. Untuk yang kedua, soal harus bervariasi. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tes. Misalnya, petunjuk diberikan sebelum tes dimulai, sehingga banyak masalah yang muncul dari percobaan. Untuk cara meningkatkan reliabilitas, yang pertama ada pemilihan pertanyaan tentang instrumen. Yang kedua, menggunakan orang yang terlatih dan termotivasi. Yang ketiga, menghilangkan variabilitas pengukuran intra pengamat dengan mengurangi faktor eksternal variabilitas. Untuk yang keempat, pengamat yang benar berdasarkan kalibrasi pengukur dalam studi reliabilitas. Yang kelima, standarisasi penggunaan atau konteks atau lingkungan alat. Adapun cara-cara mencari besarnya reliabilitas, yang pertama ada metode bentuk paralel. 2 tes dengan tujuan yang sama, kesulitan yang sama, konfigurasi yang sama, tetapi soalnya berbeda. Kekurangannya dari metode ini adalah memerlukan 2 pengaturan set tes, yang berarti lebih banyak pekerjaan untuk penguji dan juga waktu yang dibutuhkan untuk mencoba kedua tes akan lama. Sedangkan yang kedua, ada metode tes ulang. Prosedur ini disebut teknik uji tunggal percobaan ganda. Perangkat yang digunakan diuji 2 kali. Skor yang pertama dan kedua dikolerasikan demi menentukan besarnya indeks dari reliabilitas. Untuk kesulitan utama dalam membuktikan reliabilitas stabilitas, yaitu dengan melakukan 2 seri tes dan durasi waktu yang lama, mengasumsikan variabel yang diukur sangat stabil dari waktu ke waktu. Untuk yang ketiga, ada metode belah 2. Penguji akan memakai 1 tes dan akan dicoba 1 kali. Melakukan teknik ini, pengukur yang dirakit harus berisi jumlah soal
dari 50 sampai 60 yang diukur sama. Ketika ukuran diuji dengan tes validitas, item dihitung. Yang keempat, ada metode Kudel-Richardson. Koefisien kolerasinya terkenal dengan K-R21 dan K-R20. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.